yang hebat dan luar biasa di luar sana. Salam sukses dan luar biasa untuk Anda. Kembali lagi ketemu dengan saya Dedi Sidarta dari The Consulting Business Consultant, di mana kita selalu membahas soal bisnis dan keuangan di topik bincang bisnis kita di YouTube channel kami. Anda dapat menanyakan pertanyaan apapun mengenai bisnis dan keuangan melalui WhatsApp, email ataupun komen di YouTube channel kami, sehingga kami dapat menjawab apapun mengenai bisnis dan keuangan yang Anda tanyakan. Ya. So, sebelum kita mulai topik hari ini, saya pastikan teman-teman untuk jangan lupa apabila video ini bermanfaat, tolong di-subscribe dan di-like ya. Jangan di-subscribe dan di-like. Dan kalau memang video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman Anda, jangan lupa untuk di-share supaya mereka juga dapat belajar mengenai tips bisnis dan keuangan yang kami publish di YouTube channel kami. Nah, oke, sekarang kita akan membahas satu topik adalah di mana orang-orang sekarang menanyakan selalu, Pak, aplikasi keuangan, Pak, software keuangan, Pak. Ya, bagaimana sih tips dan trik Anda bisa memilih software keuangan yang baik? Ya. Konsultan kami sering diajak berpartner banyak sekali program, banyak sekali software accounting yang banyak yang bagus-bagus. Jadi sekarang software accounting macam-macamnya banyak sekali, saya nggak sebut merek ya teman-teman ya, tapi banyak sekali Anda bisa cari di luar sana, banyak sekali software accounting yang cukup baik ya. Nah, tapi bagaimana memilihnya? Karena semuanya sekarang ini hampir mirip-mirip gitu ya. Oh, ada fitur A, ini ada fitur A, ini ada fitur B, ada fitur B. Nah, so kalau kita ibaratkan membeli software accounting, saya ibaratkan Anda membeli mobil, ya. So misalnya ada mobil A, mobil B, mobil C gitu ya. Bagaimana Anda membeli mobilnya? Ya tergantung keinginan, tergantung kebutuhan, dan tergantung isi hatinya seperti apa. Tapi ternyata ada beberapa hal yang Anda harus pikirkan. Apakah produk software accounting itu cocok Anda gunakan atau tidak? So Anda harus pelajarin 3 hal ini yang minimal Anda harus tahu produk ini bagus atau tidak. Oke, yang pertama yang harus Anda tahu, apabila Anda memilih software accounting, ya apa yang harus Anda perhatikan? Pertama, yang pastikan adalah software accounting ini memiliki support system yang baik. Maksudnya apa? Jangan sampai beli software accounting, tapi ternyata Anda mau menanyakan perihal softwarenya atau apa misalnya bug gitu ya, bug itu atau error gitu ya di dalam software accountingnya, ternyata Anda tidak dapat menanyakan, alias orangnya beli, jual, dan Anda beli aja dan sudah selesai, tidak ada pertanggungjawaban ini. Nah, ini masalah juga. Kalau Anda beli software accounting seperti itu, akhirnya Anda mau Anda mau menggunakan akan cukup kesulitan. Ya, kenapa? Karena otomatis misalnya ada bug, ada error, ataupun ada apapun, Anda mau mengklaim, mau menanyakan, mau meminta solusi, tidak bisa. So, support system harus ada. Nah, ketika support system ada, rata-rata Anda juga harus mungkin Anda boleh lihat dulu pernah dipakai oleh berapa banyak orang. Ya, jadi Anda harus lihat dulu. Oh, dipakai sekitar misalnya 100 orang, wah bagus gitu ya. Tapi kalau ternyata masih bersatu orang, belum tentu tidak bagus. Tapi kalau support systemnya ada gitu ya. Berapa kliennya? Oh, mungkin ada 5. Ya, silakan kalau mau dicoba ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sudah membeli software accounting yang support systemnya baik, yang kedua, pastikan software accounting ini integrated dengan minimal standar dari operating procedure. Jadi, belilah software accounting jangan yang putusan. Maksudnya apa? Oh Pak, saya cuma perlu catat jurnal, atau saya perlu catat bank, atau saya perlu catat pembelian aja. Nah, ini percuma teman-teman. Kalau beli software accounting, pastikan sudah ikut standar operating procedure yang berlaku atau SOP standar yang ada. Ya, misalnya, oh prosedur pembelian dimulai dari adanya purchase request, adanya purchase order, adanya good receiving, penerimaan barang, atau ada purchase invoice, ada pengeluaran bank. Nah, ini seperti itu. Jadi, kalau misalnya sudah dilini dengan baik purchase request sampai ke pembayaran bank, minimal dia sesuai dengan standar. Penjualan, contoh, penjualan ada sales quotation dulu ya, sales quotation, sales order, delivery order, sales invoice, lalu ada lagi bank receiving. Nah, ini kalau misalnya sudah lengkap, nah ini mungkin bisa Anda gunakan. Ya, so jadi kalau misalnya beli software accounting, pastikan minimal sudah punya standar operating procedure yang benar sehingga Anda bisa gunakan di perusahaan Anda dengan baik ya. Karena pastinya kalau Anda menerapkan SOP, Anda harus juga menetapkan software accountingnya support SOP Anda. Ya, jangan sampai standar accountingnya tidak support daripada SOP yang Anda miliki. So, kalau itu sudah ada, minimal produk ini bisa Anda pakai. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yang harus Anda perhatikan adalah fungsi daripada audit tracing atau auditing ya.
Nah, banyak orang beli software accounting tapi dia nggak ngerti, oh ternyata software accounting ini belum bisa dipakai secara masif atau belum bisa dicek dengan baik. Nah, ini harus Anda perhatikan. Jadi apabila Anda membeli software accounting, pastikan bahwa software accounting yang dibuat ada fitur daripada audit risk. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, apabila kita mau mengecek daripada transaksi yang di lapangan, itu dapat dilakukan dengan gampang ya. Banyak software accounting yang mempunyai fitur-fitur yang keren di depan, tapi waktu di audit atau dicek secara fitur-fitur transaksi per transaction atau per departemen atau per modul dan sebagainya, ternyata susah gitu ya. Antara PO tidak link dengan penerimaan barang, mau cek lagi PO-nya mana agak susah gitu ya. Terus penerimaan barang ke purchase invoice, mau dicek lagi barangnya mana nggak bisa, susah sekali ya, dan sebagainya. Mau dicek lagi dari buku besar, dicek transaksinya apa juga susah. Nah, ini bayangkan kalau Anda punya software accounting yang modelnya seperti itu, yang mau dicek susah. Nah, so Anda harus perhatikan kalau mau beli software, jangan hanya dilihat fitur depannya saja. Fitur depannya bagus tapi belakangnya enggak. Jadi harus ada balance. Depan bagus, belakang juga harus bagus. Depan bagus, belakang harus bisa dicek. Dan otomatis kalau Anda bisa cek, otomatis laporan keuangannya akan balance dan laporan keuangan akan valid. Nah, ini harus Anda perhatikan. Jadi jangan sampai hanya beli tapi nggak tahu di belakangnya dipakai atau enggak. Nah, so sangat penting apabila Anda mungkin mau tanya-tanya soal kami mengenai itu, kami juga bisa bantu. Anda bisa klik di komen di bawah, kami akan bisa jawab juga. Mungkin ada beberapa software accounting yang cukup baik, kami nggak sebut nama, Anda bisa tanya dan kami akan referensikan secara pribadi ya. Oke, sekian video ini. Apabila memang video ini Anda rasa bermanfaat, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya dan like video kami ya, supaya dapat membantu Anda mengembangkan bisnis dan keuangan di perusahaan Anda. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda apabila memang Anda rasa video ini bermanfaat untuk mereka juga gitu ya. Dan jangan lupa yang terakhir untuk komen. Kalau mau tanyakan lagi dan mau tanyakan, silakan Anda bisa komen di bawah ini dan kami akan jawab pertanyaan Anda melalui YouTube channel yang akan kami publish secara rutin ya. Oke, sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk Anda.